Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau malam hari kita ada tempat ini. Biar malam hari kita menaikkan penyembahan kita. Mungkin malam hari ini kita bukan melakukan seperti yang biasanya. Kita akan lakukan luar biasa. Biar kita menikmati Tuhan, kita mau berdoa, kita mau sembah Tuhan. Biar sesuatu yang baru Tuhan akan lakukan buat kita di tahun depan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita ucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau beri buat kami. Sepanjang tahun ini Tuhan sudah sertai kami. Terbukti hari ini kami ada di tempat ini. Biar kami bawa korban syukur kami di hadapan. Malam hari ini, biar kami naikkan sembah syukur kami. Pujian kami hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Penyertaan, pemeliharaan, perlindungan sempurna buat kami. Kami tahu malam hari ini berjumpa dengan Tuhan. Kami menikmati Tuhan. Dan kami akan menerima banyak jawaban doa, kekuatan yang baru untuk kami masuk tahun yang baru di tahun depan. Terpuji Tuhan. Dan kami memulai ibadah ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu. Kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, bersiapkan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, dalam hidupku hanya untuk
dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, lihatkan ketulusan hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, nampak keagungan. Mari kita berdiri bersama-sama berkatakan, Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Inilah dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus kami sembah, dalam hadirat-Mu kami tinggikan nama-Mu, maka yang tersembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih kekuatan-Mu besar. Sembah bersama umat-Mu, mengasihi-Mu. Terima kasih dengan kekuatan-Mu Kau sertai kami. Terima kasih. Kami sembah hanya pujian, hanya sembah bagi-Mu. Ini yang bisa kami beri. Syakaralabaralabara, Yaramaralabose, layak Tuhan, sebab tiada yang seperti-Mu.
Terima kasih. Kami bawa penyembahan kami yang terbaik dalam Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Kami datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, Bapa sertaku. Tak usah ku bilang kau di dalamku. Tak usah ku coba akan hidupku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada buat kami, ada bagiku. Tak usah ku takut, Bapa sertaku. Tak usah kau bilang di dalamku.
Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, mengucap syukur untuk sepanjang tahun ini Engkau senantiasa menyertai kami ya Bapa. Sungguh kami tidak mampu berdiri ya Bapa, tanpa kekuatan yang terus-menerus Engkau berikan bagi kami. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib perbuatan-Mu, Allah yang senantiasa menopang setiap kehidupan kami, Allah yang senantiasa mencukupkan segala keperluan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami agungkan dan Allah yang layak untuk kami sembah. Bapa, dengan penuh kerendahan hati ya Bapa, kami melepaskan shalom untuk bangsa Indonesia. Shalom dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Lawatlah bangsa ini ya Bapa. Berikanlah urapan-Mu bagi bangsa Indonesia ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memegang kendali atas pandemi yang terjadi saat ini ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau masih memegang kontrol. Engkau masih mengendalikan semua yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan Engkau tidak akan pernah melepaskan kami sendiri. Oleh kepak sayap-Mu yang perkasa ya Bapa, Engkau akan senantiasa menudungi kami dari segala virus dan sakit penyakit. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Kami meletakkan di dalam tangan pengasihan-Mu Bapak Presiden beserta seluruh pimpinan bangsa ini ya Bapak, baik di pusat sampai di daerah. Shalom bagi mereka semuanya ya Bapak. Kiranya Engkau akan senantiasa memberikan kekuatan kepada Bapak Presiden beserta seluruh aparat negara ya Bapak. Kesehatan yang baik Engkau curahkan bagi mereka. Kekuatan terus menerus Engkau tambahkan. Hikmat marifat-Mu terus mengalir bagi mereka ya Bapa. Sehingga segala kebijaksanaan yang dikeluarkan di masa pandemi ini ya Bapa, semuanya untuk kebaikan rakyat Indonesia. Kami menyerahkan tenaga kesehatan di dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan tugas mereka tidak ringan, tetapi kami percaya Tuhan Engkau akan senantiasa datang melawat mereka, karena Engkau tahu apa yang dikerjakan mereka untuk menolong sesama ya Bapa. Kesehatan yang baik, kekuatan yang baik akan terus menerus Engkau tambahkan setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga meletakkan TNI dan Polri di dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Shalom bagi mereka semuanya, damai sejahtera bagi TNI dan Polri baik dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kekuatan terus menerus Engkau tambahkan, penjagaan yang sempurna datangnya hanya daripada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Jika di dalam tahun ini Engkau menguatkan kaki kami untuk berdiri ya Bapa, untuk terus menyembah Engkau yang perkasa, untuk menyembah Engkau terus yang kami agungkan. Kami percaya Bapa, di tahun 2021 Engkau akan terus menopang kami, Engkau akan terus menuntun langkah kami, sehingga kami akan tetap tegak berdiri ya Bapa, untuk memuliakan Engkau, Raja dari segala raja. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Banyak itu Tuhan berbuat dalam hidup kita di sepanjang tahun ini. Nyata Dia tidak pernah tinggalkan kita.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perjuang di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
Terima kasih Tuhan. Bersama Engkau kami tak akan gentar menghadapi segala sesuatunya. Karena Engkau yang menjadi kekuatan kami, Engkau lah yang menjadi penopang kami. Raja yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih di penghujung tahun ini kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan bagi kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Segala sesuatu yang terjadi semua karena kehendak Tuhan. Dan kami percaya bahwa hanya Engkau yang menuntun kami, yang memberi kami kekuatan untuk kami sanggup melangkah di tahun 2021. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan, jemaat kunci Daud pada malam hari ini ya Bapa. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Yang sakit Tuhan beri kekuatan, beri kesembuhan ya Tuhan. Yang lemah tubuh beri kekuatan. Yang kekurangan hikmat biarlah dia meminta hikmat kepada Tuhan. Yang kehilangan pekerjaan, Tuhan buka jalan, beri hikmat memberikan pekerjaan yang baru. Oh haleluya. Kiranya kami percaya Tuhan, di tahun 2021 ini segala sesuatunya menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Jika kami akhir tahun ini berada dalam kelemahan segala sesuatunya, kami lalai, kami masuk dalam segala dosa dan kesalahan, kami mohon pengampunan yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya jika kami mengaku segala dosa-dosa kami, Engkau akan mengampuni, bahkan Engkau akan memulihkan kembali. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang perkasa, Raja yang adil. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat yang sudah 60 tahun ke atas, yang lansia, yang belum bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan juga memberi hikmat, memberi damai sejahtera, memberi sukacita, sehingga mereka tetap dapat beribadah di rumah-rumah. Demikian juga bagi anak-anak kami yang balita, mereka juga dapat beribadah di rumah-rumah. Kami percaya ada damai sejahtera-Mu, ada sukacita yang daripada Tuhan terus melingkupi kami. Bagi anak-anak-Mu yang terus punya kerinduan mencari Engkau, mencari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan untuk kami tetap setia kepadamu, tetap taat akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk dengan saudara-saudara sekalian. Kau sungguh berjalan caranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ya, sungguh indah. Kau sungguh indah tiada
hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagumi, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari jemaat Tuhan lagi berdiri bersama-sama. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan yang kita kagumi, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman yang Kau siapkan bagi kami untuk kami melangkah di tahun 2021. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu Tuhan akan membawa kami makin hari akan lebih baik lagi Tuhan. Dan kami percaya dengan kondisi apapun juga kami akan tetap menjadi yang lebih baik Tuhan. Terima kasih, kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan dan menerima berkat firman Tuhan. Katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua. Tidak terasa kita di penghujung tahun 2020. Tahun yang penuh tantangan, tahun yang berat. Ya, 9 bulan kita mengalami tekanan. Tapi kita perlu lihat, kita jangan hanyut karena cuma tahun 2020 ada tahun yang terberat. Kita tahu tahun 2020 pun itu adalah tahun yang menjadi berkat juga bagi kita. Tahun 2020 ada tahun kemenangan bagi kita juga. Kita perhatikan di tahun 2020 ya, yang disebut tahun berat itu sebenarnya tahun bersejarah bagi manusia ya. Di mana tahun 2020 adalah tahun menghancurkan kesombongan. Dengan adanya pandemi virus 19, setiap orang yang dulunya merasa hebat, hari ini tidak pernah hebat. Negara yang sehebat apapun juga, yang namanya pandemi virus COVID-19 tetap ada. Dan tetap kena, mau pejabat seperti Perdana Menteri, mau Presiden pun mereka juga kena COVID. Sama dengan seperti orang-orang biasa. Kita di sini kita bisa lihat sehebat apapun juga kita tetap kena dengan pandemi COVID-19. Ya di situ kita lihat tidak ada yang hebat di dunia ini. Ya dengan virus yang tidak kelihatan, semua bisa berantakan, semua bisa kena. Di sini kita bisa lihat bahwa kesombongan dihancurkan ya dengan virus ini. Dan tahun ini juga tahun pemulihan, di mana setiap orang tidak keluar rumah tapi di dalam rumah. Karena apa? Tuhan sudah tentukan rumah itu tempat terbaik bagi kita. Ya, bukan nongkrong di kafe yang terbaik bagi kita. Berapa banyak kalau kita dulu kalau kita mau ngomong-ngomong yuk ke kafe aja. Tapi kalau sekarang kita udah enggak berani ke kafe. Tapi kita di rumah semua. Dulu suami istri anak-anak mau ngobrol, yuk ngobrol santai kita ke kafe. Kalau sekarang ngobrol santai di rumah. Mulai tahun pemulihan, rumah adalah tempat yang terbaik, keluarga adalah komunitas yang terbaik.
Selama 9 bulan kita hanya ketemu sama orang seisi rumah, suami, istri, anak-anak, dan keluarga yang lain. Kalau dulu kita banyak ketemu sama orang lain daripada keluarga, tapi sekarang kita banyak ketemu sama keluarga. Itu yang Tuhan kehendaki, pemulihan yang terjadi. Ya, aktivitas bersama keluarga, ya. Sekarang semua bareng-bareng olahraga bareng suami istri. Saya lihat di sekitar perumahan saya, kalau pagi orang jalan kaki suami istri. Kalau dulu istri kumpul sama istri semua. Ya, sambil jagongan, sambil ngerasani jalan-jalan kaki. Kalau sekarang enggak. Mereka takut kumpul sama teman-temannya, jalan kaki sama suami istri. Ngobrol tentang keluarga, ngobrol tentang masa depan. Ya, itu yang Tuhan mau pulihkan, ya. Tahun pemulihan apa? Hidup sederhana. Kalau dulu makan di rumah kok enggak cocok, beli di sana, beli ke sini. Kalau sekarang mau beli takut. Betul kan? Akhirnya mau enggak mau makan apa yang ada di rumah. Kita sudah dibiasakan hidup sederhana. Mau makan ya apa adanya yang di rumah. Ya, dan kita lihat kenapa kita bisa hidup sederhana? Karena perekonomian juga sulit. Mau enggak mau orang harus mengetatkan pengeluaran keuangan. Jadi terbiasa hidup sederhana. Ya, dan juga kita bisa lihat di sini banyak manusia balik kepada Tuhan. Kalau sudah kena COVID-19, dampaknya enggak cuma sakitnya, dampaknya siapa yang bisa nolong? Ekonomi raksasa yang luar biasa aja bisa runtuh. Saya barusan baca koran, ada kontraktor di Surabaya yang dulunya kontraktor sudah kelas apa gitu, kontraktor yang luar biasa besarnya. Saat ini dia siap untuk dilelang rumahnya, siap diambil asetnya untuk bayar ke supplier. Karena dia sendiri nggak dibayar proyeknya. Nah, di sini kita lihat siapa yang bisa nolong? Hanya Tuhan. Pemulihan, banyak orang balik kepada Tuhan. Banyak orang balik minta pertolongan kepada Tuhan. Kalau dulu banyak orang minta pertolongan kepada orang lain, tapi sekarang orang lain pun tidak bisa menolong kita. Tapi balik kepada Tuhan, ya. Dan kita bisa lihat tahun 2020 juga tahun pembelajaran. Yang sepele aja lah, kita diajari batuk yang benar. Kalau dulu sebelum ada pandemi kita batuk seenaknya kita sendiri, asal batuk. Kalau sekarang mau batuk kita ngumpet. Ya, nggak mau kelihatan orang, batuk beda. Mau bersin aja kita nggak bisa sembarangan, ya kan? Batuk, bersin itu batuk yang benar. Betul kan? Itu kita belajar di tahun pembelajaran. Ya, kita belajar hidup sehat, makan tidak berani sembarangan, takut sakit. Makan yang sehat, hidup yang sehat, istirahat cukup. Nah, itu kita tahun pembelajaran, ya. Dan kita lihat bahwa berapa banyak kita sekarang mulai aktif berolahraga. Kita lihat beberapa saudara-saudara kita sudah mulai kelihatan berotot dan langsing. Karena apa? Karena khawatir imunnya jelek, tiap pagi olahraga. Jalan kaki, mau lari, mau sepedaan, semua sekarang jadi rajin berolahraga. Itu tahun pembelajaran. Jadi kita lihat tahun 2020 bukan hanya tahun yang kesusahan. Tapi Tuhan juga buat tahun ini menjadi tahun pembelajaran. Tahun di pemulihan, ya, tahun untuk merontokkan karakter sombong kita. Supaya Tuhan maunya apa? Di tahun 2021 kita menjadi lebih baik lagi. Ya. Dan tahun 2020 itu tahun bersejarah bagi kita. Saya bersyukur dengan jemaat Kunci Daud, dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sampai malam hari ini kita dalam keadaan sehat. Tahun 2020 tahun bersejarah bagi kita. Ini akan tercatat dalam sejarah dunia. Sampai kapanpun bahwa tahun 2020 ada yang namanya COVID-19 dan kita ada di situ. Gereja Kunci Daud, saya berharap dan yakin percaya gereja ini tetap akan ada dan makin besar. Ya, nanti generasi penerus kita, mau jemaat, mau yang layani, dia akan cerita tahun 2020 waktu pandemi COVID-19 itu pada waktu akhir tahun 2020 ada loh yang layani, yang namanya Ibu Payung, doa syafaat, ada yang Pak Heri, ada yang lainnya pemain musik yang layani. Itu mungkin 100 tahun kemudian, anak cucu kita akan selalu mengenang kita, tahun bersejarah bagi kita. Bersyukur, kita ada di sini bersyukur tahun 2020 bisa kita lewati dengan baik. Amin. Ya. Dan janganlah kita khawatir ya. Jadi tahun 2020 ya, tahun 2020 tahun menghancurkan kesombongan, pemulihan dan pembelajaran. Tahun 2021
2021 janganlah kita takut. Beberapa hari yang lalu kita juga ada berita bahwa di Inggris COVID-19 mutasi. Kalau dulu yang kena usianya tidak anak-anak, sekarang anak-anak yang kena. Bahkan COVID-19 gejalanya enggak cuma batuk-batuk, enggak cuma panas saja, tapi sakit perut juga. Ya, ada juga yang enggak bisa membau, ya, membau juga. Itu tanda-tandanya bertambah, membuat orang makin takut. Berapa banyak orang tiap hari mencium minyak kayu putih, masih bau apa enggak ya? Minyak kayu putih, ya, masih, mereka ketakutan seperti itu. Tapi tahun 2021 percaya Tuhan berikan kepada kita tentang tokoh Daud. Tuhan berikan tentang Daud. Pada waktu saya tanya, Tuhan tahun 2021 tuh kita nih mau apa? Tuhan berikan Daud kepada kita. Saya baca Daud dari 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, 1 Samuel 17. Daud itu kenapa sih Tuhan berikan kepada Daud? Tahun 2020 dengan kondisi seperti ini, tahun 2021 berapa banyak kita yang merasa kita ini tidak punya apa-apa, kita nggak mampu apa-apa. Ya sudahlah, nasib kita masih seperti ini, ya diikuti aja. Daud 8 bersaudara, dibandingkan 7 saudara yang lainnya, Daud paling lemah. Jadi orang tuanya pun sudah mempersiapkan anak ke-1 sampai ke-7. Ke-8-nya Daud. Daud hanya suruh mengembalakan kambing domba, jumlahnya 2-3 ekor. Yang pertama jadi panglima perang, ya. Jadi mereka badannya gede-gede, kuat segala macam. Orang-orang pilihan mereka jadi pasukan, mereka jadi tentara kan gitu kan. Ya, tapi Daud enggak. Karena kecil, imut-imut, jadi penggembala kambing domba. Kita bisa lihat Daud penuh dengan kelemahan. Daud penuh dengan kelemahan. Tuhan berikan kepada kita pada menghadapi tahun 2021. Berapa banyak yang kita patah semangat, kita merasa lemah, kita merasa tidak mampu seperti Daud. Tapi kenapa Daud dipilih menjadi raja? Kenapa Daud tetap menjadi raja? Dan Daud menjadi raja yang luar biasa. Itu yang Tuhan mau, pesan Tuhan kepada kita tentang Daud, ya. Yang pertama, Tuhan berikan kepada kita adalah umat yang dipilih Tuhan. Perhatikan, kita adalah umat yang dipilih Tuhan. Tuhan telah memberikan kasih karunia anugerah kepada kita untuk kita menerima Tuhan sebagai juru selamat. Tuhan memulihkan kita karena Tuhan memilih kita. Seperti Daud dipilih oleh Tuhan. Kalau kita lihat 1 Samuel 16 ayat 1, saya bacakan ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Sebelum Daud rajanya Saul yang tidak dikehendaki Tuhan karena kehidupannya enggak benar. Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagimu. Kupilih seorang raja bagimu. Daud dipilih Tuhan. Tuhan ingatkan kita malam hari ini, kita dipilih oleh Tuhan. Ya, dan apa yang dilakukan Samuel, 1 Samuel 16 ayat 13, Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jemaat kunci Daud yang dikasihi Tuhan, kita dipilih Tuhan. Maka roh Allah, roh kudus berkuasa atas kita. Katakan amin. Ya, jadi malam hari ini yang pertama Tuhan katakan kepada kita, kita dipilih oleh Tuhan dan roh Allah akan berkuasa atas hidup kita. Amin. Jadi enggak perlu takut. Dan kita adalah luar biasa. Bukan orang yang lemah, orang yang kuat, orang yang hebat, karena kita dipilih Allah dan roh Allah ada dalam hidup kita. Katakan amin, ya. Yang kedua, pesan Tuhan yang kedua kepada kita adalah percaya Tuhan selalu menyertai. Nah, ini yang harus kita lakukan. Daud sangat percaya Tuhan selalu menyertai. Dengan kita baca 1 Samuel 17 ayat 37, pula kata Daud,
Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu, Goliat. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ya, ini perhatikan. Daud sangat percaya kalau Tuhan melepaskan dia dari cakar singa dan cakar beruang, maka dia akan dilepaskan dari Filistin. Katakan, amin. Kalau kita malam hari ini ada di sini, kita sudah dilepaskan oleh Tuhan dari pandemi COVID-19, maka kita pun akan dilepaskan dari semua tantangan di tahun 2021. Katakan, amin. Tuhan yang mau itu. Ya, jadi percaya kita dipilih dan kita percaya Tuhan menyertai kita. Katakan, amin. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, pesan Tuhan kepada kita apa? Mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan. Kita tahu di tahun 2021 tantangan pasti besar. Kenapa? Saya ngambil contoh aja, sekarang orang mau datangkan barang impor dari luar negeri itu kesulitan transportasi. Karena apa? Datang barang dari luar negeri itu pakai kontainer. Kontainer masuk Indonesia, ekspor Indonesia sangat rendah. Maka kontainer ngumpul di Indonesia sendiri. Jadi kalau orang mau import barang dari luar negeri, enggak ada kontainer. Ongkos angkut jadi naik 3 kali lipat. Ya mungkin kontainer kosongan yang diberangkatkan ke tempat di mana import itu akan dilakukan. Maka naik 3 kali lipat. Nah ini adalah tantangan. Tapi Tuhan katakan kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Apa yang harus kita siapkan? Kita perhatikan ini. 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya, demikian ia mendekati orang Filistin itu. Perhatikan ayat ini luar biasa. Daud mempersiapkan diri seperti apa yang dia persiapkan pada saat dia mengembalakan kambing dan domba. Daud bukan prajurit. Jadi Daud tidak punya pedang, tidak punya tombak. Daud adalah gembala yang menggembalakan kambing domba di lapangan, ketemunya kerikil, Bapak Ibu. Dia tahunya cuma batu. Jadi kalau menghadapi singa, beruang, ya dia pakai batu itu, pakai umban. Ya kalau orang bilang, kalau orang sini bilang ketapel, ya pakai itu aja. Karena dia tidak bisa pakai tombak dan pakai pedang. Daud menghadapi Goliat yang gede besar, yang luar biasa. Orang seluruh bangsa Israel takut. Dia mempersiapkan dengan apa? Ya dia persiapkan apa yang biasa dia bawa. Ya batu itu yang dia bawa. Dia tidak bisa bawa pedang, dia tidak bisa bawa tombak. Apa artinya ini bagi kita? Persiapkan dengan yang apa adanya dalam dirimu. Katakan amin. Jadi nggak perlu muluk-muluk, nggak perlu takut. Kalau saat ini kita mungkin mempersiapkan 2021 mau dagang, nggak punya uang, kurang modal atau apapun juga, nggak usah bingung. Persiapkan apa yang ada. Tuhan akan berkarya, Tuhan akan buka jalan. Katakan amin. Ya, Daud yang dia tahu, yang dia punya ya cuma batu, dia bawa batu. Dia enggak di situ enggak ditulis cari batu yang tajam dan agak besar, enggak. Batunya licin karena biasa dia pakai, ya sudah itu. Nah, ini yang perlu kita persiapkan. Tuhan kasih kepada kita jemaat kunci Daud. Tentang Daud. Daud itu kondisinya seperti sekarang ini. Dia dalam keadaan paling lemah dari seluruh saudaranya. Dan dia diperhadapkan masalah besar menghadapi orang Filistin. Kenapa orang Filistin menghujat Allah? Orang Filistin itu merendahkan anak-anak Tuhan. Dan dia di situ menghadapi Goliat ini. Begitu juga saat ini, apakah kita mau kalah sama COVID-19? Apakah kuasa COVID-19 akan menjatuhkan kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita? Dengan tekanan, dengan hal yang luar biasa membuat kita takut. Tuhan saat ini katakan kepada kita, persiapkan dirimu, ya, persiapkan dirimu untuk menghadapi tantangan. Dan semuanya Tuhan akan membuat kita berhasil. Amin. Ya, jadi ada 3 hal. Yang pertama tadi yang kita perlu lihat ini, yang harus kita persiapkan, kita adalah umat yang dipilih Tuhan.
Jadi kita semua yang ada di sini adalah umat-umat yang dipilih Tuhan. Yang kedua, percaya Tuhan selalu menyertai kita. Ya, Tuhan selalu menyertai kita dalam segala hal. Yang ketiga, persiapkan diri untuk menghadapi tantangan. Itu 3 hal pesan Tuhan di akhir tahun 2020 kepada kita. Dan percayalah, tahun 2021 keadaan kita jauh lebih baik. Dan semakin hari semakin baik. Tuhan berikan karya terbesar untuk kita. Tuhan akan berikan kemenangan besar kepada kita di tahun 2021. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melihat kasih-Mu yang setia selalu menyertai kami. Di penghujung tahun 2020 Tuhan, Engkau memberikan kami pesan tentang firman-Mu untuk kami melangkah di tahun 2021. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau memilih kami Tuhan. Kami adalah umat-umat pilihan, di mana Roh-Mu bekerja dalam hidup kami, Roh-Mu berkuasa dalam hidup kami, sehingga kami mampu Tuhan menghadapi tantangan segala kehidupan di tahun 2021. Dan biarlah kami tetap percaya, iman kami tetap kuat, Engkau selalu menyertai kami dalam segala aspek kehidupan kami. Dan kami percaya tidak ada kuasa satupun yang mampu mengalahkan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami akan melangkah Tuhan, kami mempersiapkan diri kami, hati kami, pikiran kami. Kami akan melangkah di tahun 2021 dengan kemenangan-kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami akan tetap melangkah. Karena kami percaya Engkau akan menyediakan apa yang kami butuhkan. Dan Engkau akan memberi kemenangan-kemenangan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur malam hari ini. Sikalapala, sikalapala. Seluruh jemaat puji Daud yang percaya tahun 2021 adalah tahun kemenangan bagi kita, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, terima kasih Bapak Gembala buat mengakhiri akhir tahun ini. Bila Kau yang membuka pintu pada saat itu dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita berdoa, terpujilah nama-Mu Allah Bapa di dalam sorga. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam ibadah doa malam kami pada saat ini. Segala pujian penyembahan hanya kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami atas penyertaan-Mu di tahun 2020 ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala pimpinan dan penyertaan-Mu. Bapa di dalam surga, sebelum kami kembali ya Tuhan ke tempat kami masing-masing, kiranya Tuhan memberkati kami. Berkati kami ya Tuhan dengan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui hikmat-Mu ini ya Tuhan, pengetahuan kami akan Engkau semakin benar. Pengetahuan kami akan semakin bertambah untuk memberitakan kerajaan-Mu.
biarlah melalui pemahaman dan pengertian kami yang benar, kami dapat memberitakan kerajaan-Mu bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati kami dengan kekuatan untuk menghadapi tahun 2020 yang penuh tantangan. Berkati kami dengan kesehatan yang bersumber daripada-Mu. Biarlah kami semuanya ya Tuhan, Engkau lindungi dengan memberikan kami kesehatan yang baik, sehingga kami semua mampu melaksanakan apapun yang akan kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami dengan damai sejahtera daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan semakin sempurna menjadi anak-anak-Mu untuk membawa damai bagi dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia Tuhan Yesus melalui persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.